Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Edukasi Eksis bersama dengan aku Kak Mega. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk mengenali karakter pada seni teater. Jadi kalian simak terus video ini sampai selesai ya. Jenis karakter pada teater wajib ditentukan sebelum menulis naskah. Dalam menentukan karakter, penulis harus memperhatikan pandangan hidup, sikap, keyakinan, adat istiadat, dan masih banyak lagi. Menurut Jones, tahun 1995, penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Menurut Sujiman, tahun 1988, watak merupakan kualitas moral dan jiwa tokoh yang membedakan dengan tokoh lain. Penokohan memiliki hubungan dengan bagaimana cara pengarang menentukan dan juga memilih tokoh serta memberikan namanya. Kemudian perwatakan memiliki hubungan bagaimana watak pada tokoh-tokoh tersebut. Di dalam teater, perwatakan memiliki fungsi untuk menyiapkan dan menyediakan alasan sebagai tindakan tertentu dengan cara menggambarkan watak maupun sifat-sifat tokoh dalam cerita. Terdapat 6 karakter yang bisa digunakan dalam penokohan teater, yaitu protagonis, antagonis, figuran, tritagonis, deutragonis, dan foil. Kemudian untuk penjelasannya, tokoh protagonis adalah karakter dengan watak yang disukai oleh pembacanya. Biasanya, tokoh ini memiliki watak yang baik dan positif. Watak protagonis ini hampir sempurna karena memiliki sikap dermawan, rendah hati, pembela, setia kawan, mandiri, dan lain sebagainya. Karakter yang selanjutnya adalah antagonis. Karakter ini yang biasanya dibenci oleh pembaca. Kenapa ya dibenci? Hal ini dikarenakan tokoh ini digambarkan dengan sifat yang buruk dan negatif. Misalnya, pendendam, sombong, iri, pamer, ambisius, dan lain sebagainya. Karakter figuran bisa mendampingi tokoh utama, yaitu tokoh protagonis, dan biasanya memiliki sifat pelengkap. Jadi, pemeran ini tidak terlalu memegang peranan penting sebab tugasnya hanya mendukung tokoh utama. Meski demikian, peran dari tokoh figuran ini tidak kalah penting dari tokoh utama. Tokoh figuran ini bahkan biasanya menjadi pemanis dan membuat jalan cerita akan lebih menarik. Hal ini karena figuran biasanya digambarkan sebagai sosok yang memiliki sifat unik sehingga menjadi warna dalam jalan cerita. Selanjutnya adalah tritagonis. Tritagonis adalah karakter yang membantu dalam suatu cerita, baik sebagai tokoh protagonis maupun antagonis. Secara garis besar, kita dapat mengenal watak para tokoh dalam sebuah cerita melalui apa yang diperbuat dan diucapkan. Tidak hanya itu, tetapi juga bisa melalui penggambaran fisik tokoh dan melalui pemikirannya. Selanjutnya ada deutragonis. Deutragonis adalah tokoh yang berada di pihak protagonis atau pihak baik dan mendukung protagonis, melawan, menyelesaikan, dan menghadapi pihak antagonis. Tak jarang deutragonis menjadi pihak yang menjadi motivator bagi tokoh protagonis yang dirundung masalah. Selanjutnya ada foil. Foil adalah tokoh yang akan selalu menemani dan mendukung peran dari tokoh antagonis. Tokoh foil ini nantinya akan berperan sebagai tokoh yang membantu tokoh antagonis dalam menyelesaikan masalah atau memenangkan konflik di dalam cerita atau alur cerita yang disajikan. Cara mengemukakan karakter tokoh.
Hal yang dapat dilakukan oleh penulis untuk mengemukakan watak dalam sebuah pertunjukan adalah dengan metode langsung maupun metode tidak langsung. Metode langsung dilakukan ketika pengarang mengomentari watak dari sifat-sifat dasar secara langsung. Misalnya, tokoh tersebut memiliki kebiasaan seperti suka marah, kasar, bijaksana, sabar, dan lain sebagainya. Metode yang kedua adalah metode tidak langsung. Metode tidak langsung bisa membuat pengarang mengungkapkan watak tokoh cerita melalui penyajian pikiran, percakapan dialog, dan bisa dilakukan dalam tindakan-tindakan tingkah laku tokohnya. Melalui metode ini, pengarang mengharapkan penonton bisa menyimpulkan sendiri tentang watak tokoh melalui dialog dan tingkah laku di atas panggung. Kesimpulan dari materi ini adalah tokoh menjadi salah satu unsur krusial pada seni pertunjukan. Setiap tokoh akan membawakan watak dan peranannya masing-masing, baik itu protagonis, antagonis, tritagonis, figuran, deuteragonis, maupun foil. Nah, untuk menentukan watak dapat dilakukan sebelum menulis naskah, baik itu secara metode langsung maupun metode tidak langsung. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Eksis ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.